Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba menguak ya, istilahnya saya akan mencoba membongkar dalam arti seputar tanggal lahir ya, yang dimana mungkin beberapa spiritual ataupun para sesepuh ya itu mempunyai kepercayaan ataupun mempunyai keyakinan bahwa memang tanggal kelahiran itu membawa, istilahnya itu membawa suatu keramat ya, ataupun membawa suatu istilahnya itu suatu energi-energi, entah itu nantinya yang positif, entah itu nantinya yang negatif, kan seperti itu ya. Yang jelas kali ini sudah saya sediakan ya, ini 5 tanggal lahir keramat ya, dalam arti ketika saya menyebutkan 5 tanggal lahir keramat ini ya, ketika kalian nanti memiliki tanggal tersebut ya, saran saya harap dijaga ya, istilahnya itu harap dijaga ya, dari segi pembicaraan ataupun omongan ataupun kata-kata, jangan sampai mudah keluar ataupun istilahnya itu menyumpahi seseorang. Karena apa? Karena 5 tanggal keramat ini bisa menjadikan suatu, ibaratnya itu bisa menjadikan suatu sumpah serapah ya, dalam arti nanti akan mandi gitu loh, nanti akan benar-benar bisa terjadi ketika kita itu menyumpahi seseorang. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi ini sudah saya sediakan 5 tanggal lahir keramat ya. Ya bukan berarti hanya di channel Ruang Batin saja yang mempercayai adanya suatu 5 tanggal lahir keramat sobat. Ya mungkin beberapa sesepuh ataupun para spiritual itu pasti ada istilahnya 5 tanggal lahir yang keramat, dan intinya kita harus mampu menjaga dari segi omongan ataupun perkataan ataupun pembicaraan, jangan sampai itu tadi kita mengucapkan sumpah serapah ataupun menyumpahi seseorang, nanti kasihan orangnya akan bisa dikatakan akan celaka ya, entah itu bisa cepat bisa lambat, orangnya pasti akan celaka. Nah, kira-kira seperti itu ya intinya ya. Oke ya, saya akan menarik dulu, saya akan gabungkan sama energi dari cakra kalian ya.
Oke sobat ya, langsung saja saya akan melihatkan ya tanggal 5 tanggal lahir keramat ya. Ini menurut versi dari ruang batin ya. Ingat ya, sekali lagi bukan hanya versi ruang batin saja ya. Mungkin para sesepuh ataupun para spiritual itu pasti akan mempercayai ada sesuatu tanggal-tanggal yang dinyatakan keramat ya, atau sangat berbahaya, tidak boleh sembarangan. Di sini muncul petunjuk ya tanggal 19 ya. Ini tanggal 19 ini termasuk memasuki tanggal lahir keramat ya. Untuk cakranya di sini muncul warna kuning ya. Itu ada cakra kalian muncul warna kuning kalau dilihat dari segi cakra ya. Oke, kita bahas ya. Untuk tanggal 19 ya. Ini bisa dikatakan kenapa saya mengatakan tanggal 19 ini adalah salah satu tanggal yang paling keramat ya di antara tanggal yang lainnya. Ini sekali lagi salah satunya muncul tanggal 19. Di sini kalau dirasakan dari energi tanggal 19 ini biasanya ya, orang-orang yang mempunyai tanggal lahir 19 ini biasanya apa ya, sulit untuk mengendalikan amarah gitu loh. Nah, jadi mungkin cepat tersulut emosi ya, ataupun cepat tersulut adanya suatu mungkin berita-berita belum pasti kejelasannya, dia tiba-tiba itu biasanya itu mendahulukan amarahnya gitu loh ya sobat ya. Itu ya, sekali lagi, jadi sulit lah untuk mengontrol amarah, itu sangat sulit di sini. Cuman di sisi lainnya terlihat tanggal 19 ini biasanya sih orangnya suka bekerja keras gitu loh. Jadi istilahnya itu pantang menyerah. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi target, dia harus bisa mencapai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu beberapa faktor lah ya, ataupun beberapa karakternya seperti itu. Nah, ada lagi di sini biasanya tanggal 19 itu apa ya, orangnya itu selalu berfokus gitu loh. Jadi dia tidak mau adanya, misalkan nih dia sudah fokus di dalam satu tujuan, entah apapun itu. Nah, orang ini biasanya tidak mau adanya suatu kegagalan sobat gitu loh. Harus merasa sempurna kalau dia ingin mendapatkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini salah satu yang menjadi karakter tanggal 19. Maka dari itu ya harap dijaga ya, tanggal 19 biasanya itu omongannya itu sangat mandi gitu loh. Jangan sampai melakukan sumpah serapah ataupun menyumpahi seseorang, nanti kasihan ya, bakal mengenai orang yang kita sumpahi. Kira-kira seperti itu ya, harap waspada, harap dikontrol untuk tanggal 19. Untuk masalah bisnis sih biasanya sih ya sering adanya suatu keberuntungan meskipun terkadang banyak surutnya dia. Kira-kira seperti itu sobat ya. Untuk cakranya, kalau dilihat dari cakranya itu kuning ya, artinya ketika ada sesuatu biasanya orang-orang tanggal 19 itu akan sulit gitu loh. Untuk apa? Akan sulit untuk bisa memecahkan apa yang sudah menjadi hantaman masalahnya ya. Jadi bisa dikatakan ketika yang mempunyai tanggal 19 ini ingin adanya suatu solusi, biasanya ini disarankan harus mencari orang-orang di bidangnya, harus mencari orang-orang yang lebih tua, yang lebih mumpuni. Kira-kira seperti itu ya, biar mendapatkan sebuah pencerahan, maka akan bagus lah untuk jalan kehidupannya. Kira-kira di situ ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tanggal yang kedua. Di sini muncul tanggal 8 sobatnya. Terus kartu cakra muncul warna hijau. Ini cakranya hijau ya. Saya bacakan karakternya dulu ya. Ini kelihatannya kalau dilihat dari tanggal 8 ya, kalau saya rasakan energinya di sini bisa dikatakan kebanyakan ya ini ketika mungkin mimpi ya. Saya yakin kalian semua pasti tahu ketika yang mempunyai tanggal 8 ini mimpi, itu biasanya mimpinya itu pasti menjadi kenyataan sobat. Nah, ini ya istilahnya masuk juga tanggal keramat. Jadi setiap apa yang dimimpikan dalam tidur itu kebanyakan itu tidak lama ya, pasti akan terjadi. Jadi apa yang pernah dirasakan dalam mimpi, apa yang pernah dilihat dalam mimpi, itu pasti cepat ataupun lambat ya, ini pasti akan terjadi. Seakan-akan dia sendiri tidak percaya gitu loh. Nah, ketika sudah kejadian apapun itu pasti langsung dia ingat, oh iya, kok seperti yang berada di dalam mimpi saya ya. Nah, itu biasanya
orang yang mempunyai tanggal lahir tanggal 8. Nah, ya. Nah, untuk masalah karakter selanjutnya biasanya apa ya, dipenuhi dengan keberuntungan ini orang-orang yang mempunyai tanggal lahir 8 ini. Misalkan secara bisnis ataupun secara pekerjaan sebetulnya sering diuntungkan. Jadi apa yang dikembangkan, apa yang ditargetkan sering dia kena, ya gitu loh. Sering dia bisa mencapai. Terus masalah dilihat dari karakter satunya lagi, biasanya orang yang lahir tanggal 8 ini orangnya tidak mau gegabah gitu loh. Sangat-sangat teliti orangnya. Jadi tidak mau, istilahnya itu tidak mau gerusa-gerusu untuk menentukan sikap ataupun untuk memilih sesuatu. Orang yang mempunyai tanggal 8 ini secara energi biasanya seperti itu gitu. Jadi dia tidak mau tergesa-gesa, tidak mau terburu-buru, pasti diteliti baik-baik, diteliti matang-matang baru dia mengambil sebuah kesimpulan. Itu ya. Jadi sekali lagi ini hampir sama ya. Katakanlah ini juga masuk tanggal lahir keramat. Jangan sampai kalian itu ketika jengkel ataupun marah sama seseorang, jangan sampai istilahnya menyumpahi mereka ataupun membuat sumpah serapah. Nanti orangnya akan terjadi sesuai apa yang disumpahkan sama orang yang mempunyai tanggal lahir tanggal 8. Karena tanggal lahir tanggal 8 termasuk mempunyai istilahnya itu mempunyai keramat lah, mempunyai energi khusus di sini. Seperti itu ya. Jadi harap waspada ya. Terus kalau dilihat secara cakra ini muncul cakra hijau. Biasanya sih tanggal 8 ini kalau dilihat secara cakra ya di sini sering adanya suatu kesedihan sobat gitu loh. Entah mungkin sesuatu apapun itu ya. Terkadang memang rawan di dalam hatinya, di dalam batinnya itu sering adanya suatu kesedihan-kesedihan gitu loh. Seperti itu, meskipun mungkin dia terkena masalah besar ataupun masalah kecil ya, dia pasti timbul rasa bersedih. Jadi tidak bisa istilahnya tidak bisa menghadapi suatu masalah langsung, dia itu seakan-akan mempunyai kesedihan yang luar biasa di sini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk tanggal lahir tanggal 8. Oke, kita lanjut untuk tanggal lahir selanjutnya ya. Ini yang ketiga. Ini muncul tanggal lahir tanggal 11. Ya. Tanggal 11 kalau dilihat secara cakra, ini cakranya ini cakra ungu. Ya. Sekali lagi cakranya ungu. Oke, ya, kita bahas masuk untuk tanggal 11. Kalau saya rasakan energinya ya sih, ini juga termasuk tanggal lahir tanggal bisa dikatakan tanggal keramat ya. Ini kalau dirasakan secara energi biasanya mempunyai karakter dia itu sering adanya suatu inspirasi gitu loh. Jadi dia tidak mau diam sobat, ingin menimbulkan suatu ide-ide ataupun suatu inspirasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya ketika tanggal 11 ini memasuki dalam hal pekerjaan ataupun bisnis ya, ataupun jual beli apapun itu, dia selalu menginginkan ada suatu perkembangan gitu loh. Dia selalu menginginkan ada suatu peningkatan. Jadi bisa dibilang dia tidak mau stuck gitu loh. Harus ada peningkatan. Ya, harus ada suatu perkembangan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi kalau dilihat dari secara karakter ini salah satunya terkadang agak sedikit lamban gitu loh. Ketika sudah mempunyai inspirasi itu terkadang sedikit lamban gitu loh. Cuman ya itu tadi, apa yang diinginkan harus bisa dicapai untuk tanggal lahir tanggal 11. Nah, kalau kita lihat secara cakra sih ini kan muncul warna cakra ungu sobat ya. Ini artinya apa? Ini artinya bisa dikatakan tanggal 19 ini kalau masalah keyakinan ya, itu insya Allah kuat lah daripada tanggal lahir yang lainnya. Jadi kalau urusan keyakinan, apa yang sudah menjadi kemantapan dalam hati ini sulit untuk digoyah ini. Orang yang mempunyai tanggal lahir tanggal 11. Kalau misalkan sudah keyakinannya merah ya merah, keyakinannya putih ya putih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sulit untuk merubah keyakinan dari orang yang mempunyai tanggal lahir keramat tanggal 11. Itu ya kalau dilihat secara cakra, yaitu tadi. Sulit ya ketika punya keyakinan, punya kemantapan hati, sulit untuk kita rubah. Oke, masuk di tanggal lahir selanjutnya. Di sini muncul tanggal lahir tanggal 14 sobat ya. Tanggal 14
Kalau dilihat secara cakra sih, ini muncul cakra warna merah ya. Cakra kalian merah. Biasanya orang yang mempunyai tanggal keramat ya, ini salah satu juga masuk tanggal keramat ya, tanggal 14. Ini biasanya bisa dikatakan orang ini suka menolong gitu loh ya. Jadi tidak tegaan lah, suka menolong ketika mungkin ada seseorang yang kesulitan ya. Ketika seseorang ingin meminta bantuan sama tanggal lahir tanggal 14 ini, kelihatannya dia segera menolong. Terus dari sisi karakter lainnya, saya juga merasakan energinya di sini, orang itu mudah bersimpatik, suka menolong, mudah bersimpatik ya. Meskipun demikian ya terkadang juga apa ya, kebaikan orang yang mempunyai tanggal 14 itu selalu dimanfaatkan orang lain, sobat. Jadi ketika mungkin tidak ada keberhasilan ya, terus terjadi sampai dihantam masalah ya, mungkin apa ya, agak sedikit ceroboh juga ini tanggal 14 ini. Seperti itu ya, ya mungkin saking baiknya sama orang ya, terus orang itu banyak memanfaatkan, jadi dia yang kena getahnya gitu loh, dia yang kena getahnya. Makanya saya barusan mengatakan terkadang ketika dia mengalami kesulitan, mengalami terpurukan ya, mungkin apa ya, agak sedikit ceroboh gitu loh ya, gitu loh, karena agak sedikit ceroboh. Maka dari itu ya banyak orang-orang yang memanfaatkan di sini. Jadi harap lebih berhati-hati ya yang mempunyai tanggal 14. Cuman tetap saran saya, meskipun kalian dibikin mangkel, dibikin jengkel, dibikin marah sama orang, jangan sampai istilahnya itu kalian menyumpahi mereka ataupun membuat sumpah serapah. Takutnya cepat atau lambat apa yang kalian sumpahkan ya, ketika terjadi sumpah serapah sama orang lain itu, cepat atau lambat orang itu akan mengalami ya sesuai apa yang kalian sumpahkan gitu loh. Ketika kalian mengatakan seseorang itu akan terpuruk, cepat atau lambat orang itu pasti kena imbasnya, akan terpuruk, akan sulit. Kira-kira seperti itu nah ya. Nah, kalau dilihat dari unsur cakra sobat ya, di sini kalau dilihat dari unsur cakra, ini kan muncul cakra merah. Artinya apa? Biasanya tanggal 14 ini sering adanya suatu rasa was-was di dalam hatinya gitu. Sering adanya suatu rasa bimbang. Nah, terkadang apa ya, menjadi suatu ketakutan tersendiri. Mungkin ketika masalah itu belum terjadi, dia sudah memikirkan, langsung adanya suatu ketakutan, seperti ada rasa was-was. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saran saya ya jangan terlalu was-was lah. Kira-kira seperti itu ya. Dengan segala sesuatu jangan terlalu bimbang. Ketika belum terjadi ya jangan berpikir yang apa ya, jangan berpikir yang berat gitu loh. Jangan berpikir seakan-akan masalah yang kalian hadapi itu nanti menakutkan, jangan seperti itu. Itu pesan dari cakra kalian. Karena tidak bisa dipungkiri selalu adanya suatu rasa was-was lebih dahulu gitu loh, sebelum masalah itu terjadi, entah masalah baik entah masalah yang buruk ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut untuk tanggal selanjutnya. Di sini ada tanggal 17 ya. Nah, ini kalau dilihat secara cakra muncul warna kelabu ya. Ini kelabu ataupun abu-abu ya. Ini kalau saya rasakan energinya ya, yang mempunyai tanggal lahir ya, ini juga termasuk tanggal lahir keramat ya, tanggal 17. Kalau dilihat karakternya sih biasanya orang ini apa ya, istilahnya itu tidak mau neko-neko dia. Jadi di dalam kehidupannya mungkin adanya suatu kesederhanaan itu yang diinginkan. Jadi dia tidak mau yang berlebihan. Terus bisa dikatakan dia suka menolong ya. Adanya suatu kejujuran ya, mungkin secara pekerjaan ataupun secara keuangan, ini luar biasa. Yang mempunyai tanggal 17 ini biasanya termasuk orang-orang yang jujur ya, ataupun sekali lagi termasuk orang yang jujur, orang yang tidak mau berlebihan ya, tidak mau neko-neko, dan kelihatannya suka membantu orang lain ya. Katakanlah ya ada suatu welas asih lah di dalam diri orang ini, jadi hampir tidak tegan juga, adanya suatu welas asih. Terus kalau dilihat secara cakra, ini muncul cakra warna kelabu sobat. Ini bisa diartikan terkadang orang yang mempunyai tanggal 17 ini bisa dikatakan apa ya, orangnya itu terkadang lebih besar untuk masalah bingung gitu loh ya. Seakan-akan apa yang dihadapi itu dia kebingungan sendiri gitu loh. Jadi mudah panik lah, ibaratnya mudah panik, mudah bingung ya gitu loh.
Jadi istilahnya tuh tidak bisa menangkap suatu masalah itu santai ya, terus dipikirkan. Dia tidak bisa ketika ada, suatu masalah ya, dia itu mudah panik, mudah bingung nanti bagaimana ini ya, untuk menyelesaikannya. Pokoknya paniknya luar biasa lah, ya kira-kira seperti itu. Padahal apa, ya padahal tidak, apa ya, istilahnya tuh tidak semenakutkan yang dia pikirkan gitu loh, ketika terjadi masalah. Nah, kan biasanya kan ketika orang itu panik ataupun orang itu bingung, itu kan terkadang adanya suatu masalah, Sobat. Nah, makanya saya barusan mengatakan padahal ya apa ya, ibaratnya tuh ya tidak sering terjadi suatu masalah yang berat gitu loh, tapi mudah panik, ya, mudah bingung, tidak bisa santai lah kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk yang mempunyai tanggal lahir 17 ya. Tetap ya, semua tanggal lahir itu ya memang ada minus, ada plus kan seperti itu, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kan seperti itu ya. Ya sekali lagi yang sudah muncul sekali lagi di sini ada tanggal 19, ini juga termasuk suatu tanggal keramat ya. Terus tanggal 8, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 17. Ya saran saya ketika kalian yang mempunyai tanggal yang sudah muncul di sini ya, itu sekali lagi harap dijaga baik omongan ataupun pembicaraan kita sama orang. Terlebih-lebih ketika kita mempunyai rasa mangkel seberat apapun Sobat ya, rasa jengkel, rasa amarah seberat apapun sama orang, jangan sampai kita itu menyumpahi, apalagi istilahnya itu sudah muncul sumpah serapah gitu loh. Nanti kasihan Sobat, kan seperti itu. Kasihan nanti. Jadi orang yang kita sumpahi, orang yang sudah kita kasih sumpah serapah, itu bakal kejadian gitu loh. Nah, ya, takutnya kan itu tadi orang itu akan mengalami sebuah keterpurukan, mengalami sebuah kesusahan, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya yang sudah muncul ya, ini tanggal yang keramat ini ketika dia bisa meredam amarah, ya, dia selalu ikhlas dan tetap adanya suatu rasa kesabaran. Ini ya tidak menutup kemungkinan gitu loh. Suatu kebaikan, suatu keberkahan apapun nanti akan juga menghantam yang mempunyai tanggal lahir yang sudah keluar ini. Jadi ada sisi positifnya. Nah, ketika kalian dibuat marah sama seseorang, tapi kalian juga marah. Nah, nanti tidak ada unsur keberkahan di situ Sobat gitu. Nah, makanya kan diwajibkan ketika ada orang yang menyakitkan hati kita ya, itu kita itu ya wis apa ya, ikhlas saja lah. Ikhlas, terus kita mencoba untuk menahan diri, mencoba untuk lebih bersabar, insya Allah kebaikan itu akan menghantam sama nah, tanggal yang sudah dikeramatkan, yang sudah 5 ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya ini hanya sekedar apa ya, wawasan ya, semoga kita lebih berhati-hati lagi dan semoga yang mempunyai tanggal lahir keramat yang sudah saya informasikan di sini ya lebih manfaat buat apa ya, lebih manfaat buat diri kita sendiri, juga bisa manfaat buat orang lain. Nah, tidak ada salahnya ketika tanggal lahir keramat ini mendoakan orang ya yang baik-baik. Nanti kan yang mendoakan ini khususnya yang mempunyai tanggal keramat ini akan juga adanya suatu apa ya, adanya suatu percikan keberkahan juga. Nah, kan seperti itu ya. Ya sekali lagi ya, semoga manfaat buat kalian sendiri dan manfaat buat orang lain. Tetap jaga omongan kita, kasihan orang lain ya. Seperti itu, ketika kita mengasihani orang lain, insya Allah kita mendapat keberkahan, mendapatkan istilahnya kalau ketika kita mendapatkan kesulitan itu akan lebih cepat menemukan solusi. Ketika kita sakit lebih cepat menemukan obat karena semua pasti ada balasannya. Nah, kira-kira seperti itu Sobat ya. Oke Sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan sama kalian semua. Apa yang sudah saya informasikan, apa yang sudah saya beritakan, tetap ya, saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena kalian sendiri yang bisa merasakan, yang bisa menyikapi, dan yang bisa menilai apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu Sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu Sobat Ruang Batin yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semua Sobat di channel Ruang Batin harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.